Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sini kita akan lebih membahas mengenai altcoins. Sebelum kita masuk, seperti biasa mengingatkan, salah satu cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video, ya. Oke, overall kita bisa di sini market cenderung hijau, BNB rally 1,14, XRP 1%, TON ngepump 5%, dan seterusnya, ya. Nah, tetapi mungkin beberapa dari lu ngerasa, bang, tapi porto gue masih minus bang, kenapa bisa gitu ya, bukannya lagi hijau. Nah, karena pada faktanya kita bisa lihat dalam beberapa hari terakhir, ini memang sedang bearish momentum. Solana membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Render juga membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Ya ini belum lower high ya, masih ada kemungkinan reclaim sih. Nah, jadi ini penyebabnya. Kadang-kadang orang tuh, aduh pas merah malas lihat, lumayan nih rally. Dan orang suka lupa, waktu lu drop 10%, lu butuh pump 20 untuk balik ke posisi yang sama. Nah itu orang suka lupa. Orang banyaknya mikir gini, oh kalau ini ngedump 10%, besok 10 lagi udah impas. Enggak, kalau ini 10%, besoknya 10 lagi, itu cuma naik kayak segini nih, setengahnya. Gitu. Jadi saat dia ngedump 10, lu harus ngepump 20 untuk balik ke titik yang sama. Itu banyak orang yang gak sadar. Gitu. Lu boleh hitung sendiri lah ya. Gampangannya gini deh, lu pakai tool ini nih. Apa namanya gue lupa nih. Toolnya itu namanya price range ya. Lo lihat, lo tarik di sini. Lo tarik misalkan dari satu titik sini ke bawah. Oke, ini minus 43% ya. Oke, 43%. Kalau buat naik ke posisi yang sama butuh berapa? Tinggal kita tarik lagi dari sini. Untuk naik ke posisi yang sama, lo butuh 80%. Berarti simple, tinggal dikali 2. Nah, itu yang orang suka lupa. Makanya kenapa kalau ngeliat porto, bang, kok kayaknya hijau tapi kok porto gue masih merah ya? Karena itu. Lu dump 10 harus naik 20 untuk ke titik yang sama. Gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin kegusaran dalam hati para pemegang altcoins adalah ya Bitcoin dominance walaupun ya mulai turun sih ya, tetapi secara garis besarnya masih cenderung mendominasi begitu. Masih ada yang nanya juga, "Bang, kapan nih altcoin season?" Buat elu yang mungkin merasa, "Bang, kenapa lu bahas ini terus?" Karena masih ada yang nanya gitu. Jadi gue coba untuk mengakomodasi untuk orang-orang yang nanya gitu. Jadi lagi-lagi dominasi Bitcoin ini nggak cuma di market sekarang aja. Kita bisa lihat pada faktanya di market-market di cycle-cycle sebelumnya pun sama. Intinya adalah permasalahan liquidity, interest rate tinggi, balance sheet turun, susah untuk altcoins mengalahkan BTC in general ya. Nah, selanjutnya mungkin yang nggak kalah penting juga adalah mengenai ini ya, economic calendar. Hari ini tuh akan keluar apa ya? Hari ini akan keluar initial jobless claim. Ini juga penting ya, initial jobless claim dan Philadelphia Fed Manufacturing Index plus crude oil inventories ini akan bisa mengguncang market. Dekat-dekat jam segini, sebentar ini belum gua ganti ya, GMT plus 7. GMT plus 7, kita bisa lihat dekat-dekat jam setengah 8 ya sampai jam berapa nih paling malamnya, jam 10. Siap-siap buat lo yang punya posisi futures, ekstra hati-hati, ada possibility volatility yang bisa membuat posisi futures lu bisa antara TP atau malah kena cut loss gitu. Jadi pertimbangkan untuk tutup posisi sebelum dekat-dekat jam segini, atau boleh juga secara alternatifnya jam 11 karena biasa jam 11 market US udah mulai buka, ting ding ding. Nah, itu biasanya baru mulai bergerak lagi market ya. Ya terserah lu prefer yang mana, karena pada faktanya market bisa bergerak saat US market open, ada juga bergerak waktu data keluar begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya balik lagi mungkin ke sedikit lebih ke ya teknis sih, kan kita kurang lebih masih sama seperti kemarin ya. Seperti yang gue bahas juga tadi gitu. Masalah liquidity aja gitu. Sekarang ini mau gimana, mau lanjut lagi naik ke atas atau enggak, ya tergantung liquidity dan tergantung US kena resesi atau tidak. Ya bang, ada lagi yang baru nih? Ya udah itu aja sih sebenarnya gitu. Ya sekarang tinggal kita bahasnya secara TA dan buy limitnya saja sih paling kalau ngomongin teknisnya. Sisanya yang lebih kalau bisa lo mungkin belajar mengenai mentalitas dari trader gitu. Lu mau jadi trader seperti apa gitu ya. Kalau gua itu lebih suka menjadi trader yang siap kalau dia naik maupun turun gitu ya. Dan satu, kalau misalkan lu bilang, "Aduh bang, gua posisi gua udah berantakan nih, gua salah belajar dan seterusnya. Gua masih bisa nggak nih profitnya kayak lu?" Susah. Kenapa susah? Bukan persentase ya. Risk rewardnya sama kayak gua. Susah.
Karena gue akumulasi dari zaman sini. Dari zaman resikonya masih sangat rendah. Begitu. Jadi susah untuk memiliki risk reward yang sama. Kalau lu pengen ngejar profit yang sama kayak gue, lu akan ngejarnya dengan leverage. Saat lu menggunakan leverage atau lu membeli altcoins lain yang cenderung menurut lu punya potensi lebih besar daripada BTC, lu akan mengambil risiko lebih. Nah, risk rewardnya gak akan sama kayak gua gitu. Jadi ya buat orang-orang yang mungkin ngerasa, aduh bang gimana ya, gue pengen juga profit gitu, tapi nggak mau ambil risiko besar. Ya kalau mau purchase kayak gue lagi, ya lu harus tunggu sampai cycle selanjutnya, which is masih lumayan lama. Begitu, masih butuh beberapa tahun ke depan, arguably seperti itu. Ya. Nah kalau buat yang ngerasa, ya udahlah bang, gue nggak perlu mikir pengen profit gede-gede amat, tapi ya gue pengen lah profit bang gitu. Ya lu bentuk portfolio dengan benar. Gue udah bahas 70-30 ya untuk menjaga resiko lu. Dan yang kedua, ini gue harus ingetin juga, untuk orang-orang itu nggak semua resikonya sama ya, lu harus jaga resikonya berbeda-beda. Kalau lu masih SMA, nggak punya tanggungan, nggak punya anak ya zaman sekarang makin serem sih, banyak anak yang seumuran SMA udah punya anak juga sekarang ya. Ya tapi intinya apa, kalau lu nggak punya tanggungan banyak, lu bisa memiliki alokasi yang lebih besar ke kripto. Bahkan sampai yang kedengarannya ekstrim gitu, misalkan, gue misalkan 70%, 80% aset gue tuh di kripto. Karena anak SMA nggak punya tanggungan apa-apa, nggak ada harus bayar cicilan, nggak harus bayar apa-apa. Nah itu boleh. Jadi lu menyisihkan uang-uang konsumtif menjadi uang yang memiliki potensi untuk naik lagi ke atas. Itu pinter. Tapi yang nggak pinter dan berbahaya adalah apa? Lu anak udah 4, istri 1, atau jangan-jangan istri 4 juga, wah gila bahaya ya, jangan gitu ya. Istri 4 juga anak 8 gitu misalkan ya. Lu jangan aset lu 80% di kripto, itu nggak bijak gitu. Karena kalau sampai terjadi sesuatu, gimana? Gitu. Jadi semakin besar tanggungan lu, resikonya adalah lu harus makin kecil alokasi ke kripto. Ini gue cukup yakin nggak banyak influencer, youtuber lain ngomong kayak gini. Banyaknya ngomong udah 100% kripto. No, don't do that. Semakin besar tanggungan lo, ya, lu harus semakin konservatif. Itu udah hukumnya. Kalau nggak lu hancur. Itu udah terlalu sering terjadi. Gitu. Ya semoga itu lu ingat gitu, karena cukup banyak yang gue dengar kasus-kasusnya begitu gitu ya. Aduh gue gimana nih ya, aduh gue ini harusnya buat ini buat itu. Nah melanggar apa? 3 golden rules. Nggak pakai uang jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikir jangka panjang. Terdengar simple, tapi banyak yang nggak mau ngelakuin karena ngerasa profitnya bisa kurang dibandingkan orang yang mungkin ada privilege lebih untuk bisa mengambil risiko lebih banyak begitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan announce hari ini rosternya adalah Solana, Render, Ondo, BNB, dan Phantom ya. Nah ini tentunya berdasarkan request. Apabila lu belum masuk pairnya, boleh komen di bawah. Cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DJWT sesi kedua ya. Untuk indeks dolar hari ini cenderung menguat, tetapi Bitcoin kok naik? Nah ini simple, artinya demand dari Bitcoin dan crypto in general lebih tinggi dibandingkan dengan kekuatan indeks dolar naik gitu ya. Nah, tapi tentunya ini nggak bagus sih. Indeks dolar naik itu apapun itu menjadi satu hambatan untuk kripto untuk lanjut lagi naik ke atas. Begitu ya. Nah, untuk fundamental seharusnya udah hafal ya. Kita masih ada resiko resesi. Kita lihat aja nanti gimana ke depannya. Kita bukan dukun, kita nggak tahu kayak gimana. Ya, lihat aja. Kalau sampai kena resesi berarti siap-siap kita akan mendapatkan kejutan bearish dari market. Tapi kalau enggak, ya mungkin bisa lanjut ke atas. Begitu ya. Nah selanjutnya untuk altcoin season, seperti masih ada yang nanya, gue bilang kalau lu pengen altcoin season yang kayak 2021, highly unlikely, sangat kecil sekali probabilitasnya karena liquidity masih kecil. Logikanya gini, saat liquidity sedikit di market, orang akan cenderung lebih konservatif. Kenapa? Karena interest rate tinggi. Interest rate tinggi, orang udahlah daripada gue ambil risiko besar, mendingan gue masukin aja ke bank, ke kalau di Indo mungkin ada SBN, kalau di US ada bonds ya. Nah, orang lebih pilih kayak gitu karena lagi tinggi interest rate. Tapi kalau interest rate rendah, ya aduh taruh di bank kecil banget nih bunganya. Orang akan cenderung ambil risiko lebih besar. Dan orang bisa take loans bahkan untuk mengambil risiko lebih besar. Buka bisnis atau bahkan untuk trading juga, which is gue nggak saranin sih ya. Tapi seperti itu pada faktanya. Sekarang, liquidity rendah. Jadi altcoin season besar seperti ini kecil. Kalau mungkin kayak tipe-tipe yang unyu-unyu seperti ini masih ada lah kemungkinan ya. Tapi sekarang masih jauh dari MA200, so kalau mau akumulasi alts boleh, tapi jauhkan diri lu dari all in di alts. This is a very bad time untuk lo all in di altcoins, gitu ya.
Oke, selanjutnya kita akan masuk aja ke buy limit. Sebelum kita masuk, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dimana di sini baru saja listing ZK Zinc ya. Nah, buat lo yang tertarik untuk trade ZK Zinc bisa pertimbangkan untuk trade di BitGet. Kenapa? Karena mereka sedang ada event ya. Jadi ZK USDT dan ATH USDT kita bisa mendapatkan BGB. Jadi ini adalah masuknya ke program trade to earn-nya mereka ya. Ini berlangsung dari tanggal 18 Juni sampai tanggal 24 Juni. Jadi masih ada waktu buat lo yang tertarik, silahkan bisa klik di link description di bawah, ada klik trade to earn. Gimana cara ikutannya? Kita pakai register button now-nya, lalu kita complete KYC kita, dan lu bisa trade ZK USDT atau ATH USDT spot trades ya. Nah, setelah itu lu tinggal harvest aja. Rules-nya seperti ini. Buat lu yang tertarik silahkan bisa ikutan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lu yang belum punya akun di BitGet, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa di sini ya. Buy limit ketiga berhasil menahan Solana di angka 133,8. Untuk posisi spot berarti harusnya udah kena sih ya. Posisi futuresnya kita masih belum dapat posisi long karena kemarin tidak terjadi retest kedua ya. Apabila besok daily close dari Solana masih di atas dari 133,8 dan terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 144,14. Next masuk ke render. Untuk render dia berhasil reclaim dari EMA 200 dan reclaim juga di 7,46. Secara posisi spot berarti masih kembali aktif ya, EMA 200 atau 7,46, bisa pilih yang mana sebagai buy limit ketiga. Untuk posisi futures, apabila besok daily close dari render di bawah dari 8,035, kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP kita di angka 7,465. Itu kurang lebih untuk posisi untuk posisi short dari render ya. Untuk Ondo kita bisa di sini dia hari ini pump sebesar 7%-an ya. Dapat nggak nih di EMA 50 ya? Buat yang akumulasi ya mungkin sekarang senyum-senyum karena wow ya. Profit 20%-an. Tapi lagi-lagi ya untuk altcoins jangan terlalu gila-gilaan ya untuk alts-nya karena lagi-lagi kita masih dalam kondisi QT begitu ya. Nah, untuk posisi spotnya berarti buy limitnya 2 dan 3 aktif ya. EMA 50 buy limit ketiga, 1,116 ini buy limit kedua ya. Untuk posisi futuresnya kita kemarin retest pertama, tapi hari ini tidak terjadi retest kedua. Sayang sekali ya. Kalau tidak terjadi retest kedua ya berarti memang belum rezeki sepertinya ya. Oke, next kita masuk ke BNB. Untuk BNB, retest pertama sudah terjadi di EMA 50 sebagai resisten. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di struktur yang masih sangat baru sekali terbentuk di sini ya. Yaitu target TP-nya di angka kurang naik sedikit. Oke, di angka 588,3. Itu kurang lebih untuk posisi target posisi short ya lebih tepatnya ya. Untuk posisi spot gimana Bang? Posisi spotnya buy limitnya kan tadinya di sini yang pertama ya, tapi karena ini ada satu struktur baru ya boleh deh ini jadi buy limit pertama di angka 588,3, buy limit kedua di 560,1 dan buy limit ketiga cukup jauh di bawah di angka 507,1 ya. Next kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 0,5589. Artinya kita sudah punya posisi short. Nah, posisi short kita ini sekarang sedang minus. Tapi nggak apa, kita boleh hold. Posisi shortnya target TP-nya di mana? Target TP-nya boleh pertimbangkan di angka 0,476 atau ingat malam ini akan keluar beberapa data penting. Udah dekat-dekat jam segini masih belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Posisi spot sekarang tinggal tersisa 1 di 0,476 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua pada hari ini. Sekali lagi mengingatkan 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib
ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.